Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 5 dengan tema T atau to be tailored. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ujang Saputra, Adisa Lovena Agil Pamungkas, Clara Diastuti Suyatno, dan Reni Dwi Agustin. Baik, pada halaman ini terdapat pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, atau sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Pada halaman selanjutnya, kami akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan dari pertanyaan nomor 1, yaitu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap mempertahankan fokus pada tujuan pembelajaran, guru dapat memanfaatkan beragam strategi dan media pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi individu setiap peserta didik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelarasan kurikulum. Menganalisis kurikulum secara cermat untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diakses oleh semua peserta didik sambil tetap memperhatikan kebutuhan individu. Guru dapat mengadaptasi kurikulum dengan menyediakan berbagai pilihan materi atau kegiatan tambahan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan peserta didik untuk tetap terlibat dalam pembelajaran sambil memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan telah tercapai. Yang kedua yaitu mengenali gaya belajar peserta didik. Guru perlu mengidentifikasi dan memahami gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Gaya belajar ini mencangkup bagaimana peserta didik menerima, memproses, dan mengingat informasi. Beberapa peserta didik mungkin cenderung memilih untuk belajar melalui penglihatan visual, pendengaran atau auditori, atau gerakan fisik kinestetik. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran. Setelah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, guru bisa memilih media pembelajaran yang cocok. Sebagai contoh, bagi peserta didik yang cenderung belajar secara visual, guru dapat memanfaatkan gambar, peta, dan diagram. Bagi yang lebih responsif terhadap pendengaran, audio seperti rekaman suara dapat digunakan. Sedangkan untuk mereka yang belajar secara kinestetik, guru dapat mempergunakan boneka tangan, eksperimen langsung di laboratorium, atau kegiatan yang melibatkan gerakan fisik. Lalu, halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Baik, terima kasih Adisa. Selanjutnya, nomor 4, adaptasi materi pembelajaran. Guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan memilih topik yang menarik bagi mereka, menghadirkan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, atau menggabungkan berbagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian, nomor 5, penggunaan berbagai metode. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, penugasan proyek, dan pembelajaran berbasis masalah untuk menjangkau gaya belajar yang berbeda. Contoh dapat mencakup bagaimana guru dapat menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang berbeda dalam satu sesi pembelajaran, seperti memulai dengan ceramah untuk memberikan pemahaman dasar, dilanjutkan dengan diskusi untuk memfasilitasi pertukaran ide, nanti di akhir dengan penugasan proyek untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya, nomor 6, penggunaan teknologi. Guru dapat menggunakan platform pembelajaran online yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan menyesuaikan tingkat kesulitan materi, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, dan berinteraksi dengan materi pembelajaran melalui berbagai alat bantu interaktif. Kemudian yang terakhir, ada pengembangan minat.
Guru dapat merencanakan pembelajaran yang terkait dengan minat peserta didik dengan mengintegrasikan topik atau konten yang relevan dengan minat mereka ke dalam kurikulum. Selain itu, guru dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih topik proyek atau tugas yang ingin mereka teliti lebih lanjut berdasarkan minat pribadi mereka. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, yang memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka, tampil tetap mempertahankan fokus pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, kasus selanjutnya yaitu bagaimana menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Menyesuaikan rencana pembelajaran adalah kunci untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, terutama ketika ada perubahan kondisi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, evaluasi situasi. Identifikasi perubahan apa yang terjadi, apakah ada perubahan dalam jadwal, sumber daya, kebutuhan peserta didik, atau perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi pembelajaran sehingga membutuhkan pembelajaran alternatif. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran alternatif yang sesuai. Melihat kondisi dan situasi yang tidak mendukung, rencana pembelajaran perlu memanfaatkan fasilitas yang ada. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas juga perlu dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila situasi dan kondisi mengharuskan guru kreatif dan fleksibel dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh, pada saat di kelas, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, karena pada saat itu peserta didik terlihat fokus pada guru sepenuhnya. Jadi guru lebih fokus untuk menarik perhatian peserta didik supaya dapat memperhatikannya selama proses pembelajaran. Padahal seharusnya guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran, karena kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang esensial pada kegiatan pendahuluan. Baik, pada halaman selanjutnya, berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.